Melawan Cina, banyak orang menduga timnas Garuda akan memperoleh kemenangan pertamanya. Hal ini didasarkan performa timnas sebelumnya saat menghadapi tim-tim lebih tinggi levelnya seperti Australia dan Arab Saudi. Melawan Bahrain seharusnya menang, sayang karena wasitnya saja yang buruk. Indonesia harus kembali mendapatkan 1 poin saja. Buru-buru mendapatkan kemenangan, Indonesia justru menelan kekalahan pertamanya di kandang timnas Cina. Dugaan dan prediksi para pecinta sepak bola bahwa Indonesia akan mendapatkan kemenangan berbalik 180 derajat. Timnas Indonesia malah menunjukkan taktik line up dan formasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi banyaknya kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh pemain Indonesia di beberapa lini. Walhasil Indonesia yang diperkirakan dan diprediksi banyak pengamat menang harus pulang tertunduk lesu menelan kekalahan yang menyesakkan 2-1. Indonesia terlihat seperti gugup dan tidak tenang bermain di hadapan puluhan ribu fans Cina yang membahana dengan semangat dan teriakannya menggema di stadion. Sementara terlihat fans timnas Indonesia hanya sedikit saja. Meskipun Indonesia kalah, Indonesia masih berada di urutan keempat, sementara Cina menjadi juru kunci di klasemen sementara. Kans Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, dan perjalanan untuk lolos masih panjang. Ibad Media merangkum beberapa analisa taktik permainan Sintayong bersama timnas Indonesia saat melawan Cina yang berimbas pada kekalahan pertama timnas Garuda sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi timnas Cina di grup C. Sebelum lanjut, yuk jangan lupa klik like dan subscribe dulu agar kami bisa berkembang lebih baik dan meyakinkan dan mampu menyajikan analisa dan taktik pertandingan yang lebih berbobot. Formasi Indonesia masih menggunakan formasi andalannya yaitu 3-4-3. Starting line-up-nya pun cukup mengagetkan para fans timnas Garuda. Di lini belakang ada J.I.Z di tengah, Mitch Hilger di kanan, dan Kelvin Verdong di kiri. Kelvin yang biasanya di wing kiri atau di sayap kiri tiba-tiba dijadikan sebagai center back atau fullback posisi kiri menggantikan Rizky Ridho. Sementara itu di lini tengah ada Shane Patinama di kiri dan 2 midfielder yaitu Nathan dan Ivar Jenner yang menggantikan Tom Haye. Sementara winger kiri diisi oleh sosok yang jarang menjadi starting line up yaitu Asnawi Mangku Alam. Di lini depan ada 3 penyerang, kiri Ragnar Uratmangun, di tengah Rafael Strijk, dan kanan Witan Sulaiman. Perbedaan starting line up cukup mencolok dibandingkan starting line up sebelumnya saat melawan Bahrain. Perlu digarisbawahi bahwa formasi 3 back sangat baik saat posisi menyerang dan saat build up serangan, namun sangat rentan kebobolan saat terjadi serangan balik yang cepat dari lawan. Karena rotasi pemain dari fase menyerang menuju fase bertahan membutuhkan waktu. Formasi 3-4-3 saat melakukan serangan mampu dan dapat diintercept lawan, kemudian lawan melakukan serangan balik dengan cepat, maka potensi terjadi gol sangat besar. Karena back hanya 3, butuh waktu winger untuk turun sehingga membentuk formasi 5 back. Hal demikian sering terjadi dan terjadi tepat saat timnas Indonesia melawan Cina pada gol kedua. Ini patut diwaspadai oleh Sintayong. Gol Cina akan dipelajari oleh pemain timnas lain untuk mematahkan Indonesia di laga-laga berikutnya. Waspada, saya khawatir ada pertimbangan sedikit meremehkan sehingga diturunkannya starting line up yang tidak seperti biasanya. Taktik menyerang.
melawan Cina, Indonesia menerapkan pola menyerang yang sangat dominan. Dalam statistik keseluruhan Indonesia, 73% menguasai bola, sementara Cina hanya 27%. Saking masif dan dominannya serangan Indonesia, Cina sampai melakukan 15 intercept dan 48 clearance. Ada sekitar 600 umpan dari timnas Indonesia dan 9 umpan kunci. Namun sayang, lagi-lagi Indonesia belum mampu membalikkan kedudukan. Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol lewat Tom Hai. Indonesia membangun serangan dengan 3 backnya, lalu kemudian diantarkan ke lini tengah, namun tak jarang dari lini belakang langsung ke lini depan. Meskipun itu lebih jarang. Kegagalan Indonesia dalam melakukan serangan adalah passing yang kurang akurat sehingga mudah diintersep lawan. Kesalahan passing di level internasional sebaiknya sudah selesai, namun kali ini sangat sering, terutama yang dilakukan pemain yang baru saja menjadi starting line up, yaitu Asnawi dan Ivan Jenner. Selain itu, faktor penyelesaian akhir atau finishing touch dari pemain depan masih sangat memprihatinkan, sangat butuh untuk ditingkatkan levelnya. Rapor pemain depan Indonesia kali ini sangat buruk, di kisaran 6. Selain itu, komunikasi antar pemain masih menjadi penyebab gagalnya serangan timnas Indonesia ke gawang Cina. Faktor eksternal yang menjadi penyebab sering gagalnya serangan timnas Indonesia adalah karena pressing yang sangat baik dilakukan oleh pemain Cina di setiap lininya. Pressing ini cukup membuat penyerang Indonesia kurang bisa melakukan inovasi serangan. Taktik fase bertahan. Saat melawan Cina, pertahanan Indonesia sudah cukup baik, namun sangat kurang disiplin. 3 center back, 2 diantaranya sering maju ke depan, sangat membahayakan dan rentan terjadinya peluang di kubu lawan. Kemelut di gawang Indonesia sering diciptakan oleh umpan yang buruk yang mampu diintersep dengan baik oleh pemain Cina. Hilgers dan Calvin Verdong saat melakukan rotasi maju ke lini depan terkadang tidak ada yang mengisi posnya, baik itu oleh Nathan maupun Ivar. Tepat sekali saat Calvin melakukan kesalahan passing dan bola mampu diintersep lawan, saat Calvin Verdong masih berada di lapangan tengah, tiba-tiba dengan cepat intercept itu langsung dengan cepat berubah menjadi kipas yang akurat sehingga menghasilkan assist yang indah dan menghasilkan gol untuk Cina. Sementara itu, Hilgers terlihat kecapean untuk melakukan intercept dan tackling, dan Ijaz masih cukup jauh dari jangkauan. Sungguh skema bertahan yang sangat rentan kebobolan. Sebagaimana disebutkan di awal penjelasan, formasi dengan 3 center back atau 3 full back punya kelemahan saat melakukan counter attack dengan cepat. Pada saat fase on possession dan menyerang akan hanya ada 3 back, sementara penyerang lawan yang menggunakan 5 penyerang akan melakukan serangan dengan mudah karena unggul dari sisi kuantitas. Terbentuknya formasi 5 back membutuhkan waktu. Jika rotasi lambat, maka serangan cepat lawan akan sangat membahayakan. Hasil 2-1 kekalahan atas Cina harus dijadikan pelajaran bagi timnas Indonesia, terutama pelatih dan jajarannya, agar ke depan pilihan apapun untuk timnas Indonesia dapat diperhitungkan dengan lebih baik dan matang. Semoga timnas Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Garuda Jaya, salam olahraga.